Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man atal ghaita falyastatir. Siapa masuk, datang, masuk masuk ke mana? Al-ghaid. Al-ghaid tempat tempat apa? Buang air besar. Falyastatir, hendaknya dia menutup. Ini memberi informasi pada zaman itu belum ada tempat khusus untuk buang air besar. Masih lapangan terbuka. Nah, maka sarannya berbunyi, hendaklah dia bersembunyi. Kan ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ada dua kemungkinan bersembunyi. Menjauh sejauh-jauhnya, sejauh pandangan mata. Sehingga kalau mata ada orang mau ngelihat, nggak kelihatan. Kan batas. Yang kedua, bersembunyi. Kayak domir mustatir, bersembunyi di balik batu. Wah, ini kalau domir mustatir, Bu Roisa sama Bu Pak Pak Edi udah di luar kepala. Ada di luar kepala. Mana Pak El, domir mustatir tuh. Gitu. Beda dengan kekinian. Kalau kekinian, oh iya sudah tertutup. Perkembangan dari mulai lapangan terbuka, dulu di zaman saya, kita masih kecil, sawah masih lebar. Itu kalau buang air pada lari ke sawah. Di seberang jalan raya, sawah. Cari yang jauh. Jauh, jauh, jauh. Gitu. Alias statir. Apa maksudnya? Identik, buang air identik dengan aurat. Aurat itu sendiri secara harfiah aib, celah. Kalau terlihat oleh orang lain, maka menurut Allah, menurut agama itu tercela. Dititipkan naluri malu kepada kita. Ada bagian tubuh tertentu, kalau terlihat, maka instrumen malu bereaksi, malu. Maka kemudian menjadi secara naluriah juga perlu menutup. Alat tutup tidak ada. Tutup dimaksud tutup dari pandangan. Baru kemudian fenomenanya yang ada, kalau di lapangan luas, padang pasir, cari tempat yang jauh. Itulah yang dimaksud falyastatir. Perkembangan berikutnya itu di atas apa namanya jamban ya. Insya Allah kenal. Jamban tertutup. Di atas apa namanya empang. Baru berikutnya ada WC di dalam rumah. Iya. Nomor 98. Wa anha, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaib qala. Rasulullah kalau keluar dari kamar kecil dulu, sekarang, atau akan datang, modelnya maksudnya dia berkata ghufranak, akhrajahul khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Ghufranak secara harfiahnya ampunanmu. Ampunan. Loh, kok tiba-tiba begitu? Dan bacanya ghufranak. Itu jadi maf'ul. Maf'ul dari fi'il yang tak disebut. Kalau dimunculkan bisa berbagai macam. Pertama, ashkuru, ghufranak. Aku berterima kasih atas ampunanmu.
Kalau dari sakit, ampunannya sembuh. Ada eh, ada keterkaitan antara apa namanya masuk ke kamar kecil dengan kesembuhan. Masuk kamar kecil sakit perut, pas keluar sembuh apa enggak? Sembuh. Tuh, sembuh dalam konteks sakit ya ampunan, gufronak, ya ampuni. Oleh karena itu Nabi pas keluar gufronak, terima kasih ampunan. Apalagi melilit, apalagi habis makan rujak. Nah, terus sakit perut. Pas keluar, alhamdulillah. Ucapan terima kasih. Ya, awas. Pada lupa. 99. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dia berkata, Ibnu Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi masuk kamar kecil. Fa amaroni an atihi bisalah si ahjar. Lalu dia meminta kepadaku untuk membawakan 3 batu. Fawajadtu hajarain. Saya punya dapat 2. Walam ajid as-salis. Enggak 3. Fa'ataituhu birausah. Maka yang ketiga aku ganti, aku bawain dengan kotoran binatang. Fa'akhadzahuma wa alqarrausah. Terus dia mengambil yang 2 yaitu batu, kotoran binatang itu dibuang. Waqala innaha riksun. Akhrajahul Bukhari wa zada Ahmad. Sesungguhnya rausah, kotoran binatang itu ya najis. Nggak bisa menghilangkan najis dengan najis. Ya, ini memberi informasi tentang alat istinja, alat bersuci. Pertama air, nggak ada air, tanah. Dalam konteks istinja, nggak ada air, batu. Batu kan tanah yang mengeras, bukan kotoran yang mengeras. Itu maksud. Oh, mana Pak Jamalnya? Biasa. Boleh berikutnya. 99 ya. Riksun. Ahmad Darak. I'tini bi ghairiha. Nah, i'tini bi ghairiha. Nabi minta 3 batu yang ada cuma 2, satunya diganti dengan rausah. Lalu rausahnya itu, iya rausah ya. Rausah dibuang. Tapi dalam redaksi lain, i'tini bi ghairiha. Ganti sama yang lain. Ya, gitu saja. Sekarang hadis yang ke-100. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha. Coba diangkat dikit. Rasulullah naha, melarang, anas tanjia bi azmin au rausin. Nabi melarang kita istinja dengan tulang au rausin. Sebab tulang berpotensi bahwa itu statusnya najis. Rausin kotoran. Waqala innahuma la yutohiran. Lebih dari itu, maka keduanya tulang atau raus kotoran tidak bisa dipakai bersuci. Baru kasus kita dalam keseharian tisu ya. Tisu alat bersuci apa bukan? Apalagi tisunya tisu basah.
Soal menghilangkan bau apa segala macam, iya. Tetapi basahnya itu masuk kategori air yang suci menyucikan apa tidak, gitu. Udah, tisu keringnya dulu. Tisu keringnya dianalogikan dengan batu. Ya, disebut batu maksudnya benda apa saja yang berkaitan dengan suci menyucikan atau alat bersuci, tapi dia bukan najis. Daun, daun pisang, kan habis kencing tuh di kebun. Masa mau cari batu? Apalagi kebetulan ada embun-embun dikit. Daun jadi alat bersuci. Karena ada kandungan air. Air embun gitu maksudnya. Iya. Akhirnya tisu. Maka di kamar mandi selalu ada tisu. Bersih. Masuk kategori alat pembersih. Udah. Untuk meyakinkan baru pakai tisu basah. Iya. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Berikutnya. Iya. Hadis 101. Atau sebelum itu ada catatan kaki nggak itu ya? ada kayaknya, Sus. Oh iya tuh. 98. 98 ya. Iya, Ghufronaka bin nasbi maf'ul fi'lin mahzufin. Ai atlubu. Atlubu aku mohon. Aku mohon ampunanmu. Kalau fi'il tertakdir atlub, maka dengan kerendahan hati yang luar biasa bisa jadi dalam proses masuk kamar kecil, selama di kamar kecil terus sampai keluar ada kesalahan, kekeliruan, dosa, maka mohon ampun. Tapi yang kedua tadi yang saya coba takdirkan, ashkuru, memberi informasi bahwa semua kekeliruan, kesalahan sudah kita memastikan itu diampuni. Maka jadinya ashkuru ghufranaka. Terima kasih atas ampunanmu. Kita dari rumah ke LBIK macet luar biasa, ngejar jangan sampai terlambat. Mepet sekali. Terus keburu juga masuk ke kelas, tidak terlambat. Terima kasih Pak enggak? Terima kasih. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu. Itu memaknai kata yang tersimpan. Ya, fa'ahlul madi. Mana dia? Ini dia. Ai utlub ghufranaka. Ai atlub ghufranaka au masdar ai ighfir ghufranaka. Ya, intinya itu. 99 qauluhu birausah hiya raji'ud dabbah. Roji ya kotoran. Paham maksudnya disebut roji. Makan rumput. Makan apa saja. Apa yang dimakan terus keluar. Keluar maksudnya pulang. Pulang kemana? Ke asal. Ke tanah. Asalnya tanah. Maka disebut rojiyak. Mubalaghah. Pasti pulang. Jangankan dari binatang. Dari manusia pun pulang. Maka disebut rojiyak. Tuh. Wazada Ibnu Khuzaimah annaha kanat rausah himar. Ibnu Khuzaimah menambahkan bahwa rausah, kotoran binatang yang diberikan kepada Nabi tadi, yaitu kotoran kuda. Riksun bikasrin fasukun huwan najis. Najis ya, awil qadar. Kotoran najis.
I'tini bi ghairiha amrun bil ityan. Artinya ganti, jangan ini. Suruh ganti. Wa huwa dalil ala wujubi salasati ahjar lil istinja. Ini menunjukkan bahwa wajib tiga batu. Ya, kita istinja pakai air, minimal 3. Tapi kalau sekarang udah lebih dari 3. Apalagi pakai keran gitu ya. Ala salasati ahjar lil istinja. Walau hasalal inqa bi aqalla min dzalik. Meskipun bersihnya berhasil hanya dengan 2, harus 3. Amma idza lam yahsulil inqa bi salasati ahjar, adapun kalau dengan 3 masih belum bersih, fa yazidu 'alaiha. Maka otomatis dia tambah. Kita tambah ya. Wa yustahabbu hina izin al-itar. Berapa tambahnya? Sunahnya witir. Ya, habis 3 nggak bersih 5. Bukan dalam konteks istinja kita. Istinja jenazah yang sedang dimandikan. Bahkan memandikannya itu juga. Kalau laki-laki sunah 3 kali. 3 kali udah dimandikan masih terasa ada kotoran keluar umpamanya. Merasa belum bersih. Tambahin. Tambah jangan asal tambah jadi 4. Tapi tambahnya harus ganjil. Jadi 5. Kalau wanita sunahnya 5 kali. Merasa belum bersih, terus tambahin lagi. Jangan 6. Jadi sunatnya ganjil. Yang ke-100 nih, qauluhu innahuma la yutahhiran. Hadisnya berbunyi keduanya kotoran dan tulang tidak suci menyucikan. Ammar rausu falikaunihi riksan. Adapun raus ya kotoran binatang karena dia najis. Wa ammal azmu, adapun tulang falikaunihi lazjan la yakadu yatamasak. Tulang lazjan licin, hampir tidak bisa membersihkan. Yatamasak berpegang, nggak bisa nempel karena licin. Fala yanshifun najasah, tidak bersih najis, wala yaqta'ul ballah, dan tidak mengeringkan yang basah. Apalagi kalau tulangnya habis itu, habis makan sop itu. Kan ada tuh tulang kambing. Pakai istinja. Lah itu mah licin ya. Wa qad warada fi bayani sababi hadzan nahyi, ada didapat sebab larangan ini, annal azma ta'amul jin. Ada keterangan kenapa nggak boleh pakai tulang, karena tulang makanan jin. Jin makannya tulang. Ya. Kecuali tulang muda, itu makanannya Pak Jamal. Waraus alfun lidawabihim. Raus itu kotoran alaf. Sebentar saya lupa nih. Saya alaf. Ya. Alaf kulit apa ya? Lapisan. Makanan. Makanan hewan ternak. Makanan kering untuk hewan. Ya, arraus alaf lidawabihim. Wala munafata fi ta'addudil asbab. Tidak apa-apa kalau diantara kita masih menemukan sebab-sebab. Kenapa
istinja nggak boleh pakai raus, nggak boleh pakai tulang. Iya. Yang bisa kita dapat dalam kondisi kita sekarang nggak boleh pakai tulang, pakai hajar karena ada banyak air, ya, ada banyak air. Batu atau yang lainnya tadi disebutkan itu menjadi boleh kalau tidak ada air. Tuh. Iya, 101. Nah, ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna ammat ta'dzabil qabri minhu. Wah, ini. Istanzihu, bersih-bersihlah. Beristinja maksudnya. Dari pipis. Sebab kebanyakan azab kubur itu akibat persoalan pipis tak bersih, tak istinja, atau istinja tapi nggak bersih. Ya, kita istighfar. Rawahu Daraqutni walil Hakim, dan menurut Imam Hakim aksar wa'adzabil qabri minal bauli wa huwa sahih isnad. Kebanyakan azab kubur itu karena akibat memberikan informasi bahwa istinja, khususnya buang air kecil, dan dikira persoalan remeh gitu. Persoalan ini persoalan besar. Sampai-sampai Nabi bersabda mengingatkan, aksaru azabil qabri minal bauli. Ya, 102. Wa an Suraqah ibni Malik radhiyallahu taala anhu qala. Dari seseorang bernama Suraqah, dia berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala an naq'uda 'alal yusra wa nansibal yumna. Rasulullah mengajarkan kita saat berada di kamar kecil, nongkrong, yaitu anak udah alal yusro, duduk di tumit kaki yang kiri, wanan sobul yumna, kita menegakkan tumit kaki, telapak kaki yang kanan ditegakkan, sementara yang kiri didudukin. Udah kebayang loh. Dulu ketika WC-nya WC nongkrong, ya, apalagi nggak ada kloset seperti sekarang, maka terbayang persis ketika duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh, kaki yang kanan telapaknya ditegakkan, yang kirinya dijadikan alas duduk, nak'ud. Diatur sedemikian rupa bukan berarti nanti itu kotoran kena kaki, bukan, jangan sampai. Nah, tapi hadis ini dhaif, ya. Sebab agak susah membayangkannya, ya. Apalagi sekarang WC-nya duduk. 103. Wa an Isa bin Yazdad an abihi qala qala Rasulullah SAW, idza bala ahadukum falyastur. Iya, falyastur zakarahu, salah sama. Fal apa ini? Bukan falyastur ya.
idza bala ahadukum falyantur falyastur zakarohu salah samarat. Nggak mungkin ini. Menutup yantur yanzuh. Coba saya lihat nataro. Apa nataro ini? Coba ya, mana dia? Roh Ibnu Majah bisa ada dhaif. Sampai sini barangkali ada yang mau tanya dulu, dipersilahkan. Ada yang mau didiskusikan? Nih, nah, coba Pak Jamal. Udah selesai. Ayo. Baik, ya, terima kasih atas speakernya. Selanjutnya kita buka sesi tanya dan jawab. Silakan Pak Jadi, ya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Pas saja dulu deh. Oh, pas, baik. Yang lainnya? Kalau tidak ada, kita tambah lagi satu hadis lagi. Ya. Malah Pak Jamal, kita coba kembali ke teks. Ada catatan kaki yang belum diungkap. Ya. Catatan kaki 101. Ini dia. Qauluhu istanzihu ijtanibu minhu. Ijtanibu jauhi. Ai li ajli adamit tanazzuh anil baul. Ijtanibu minhu, berjauh-jauhlah, minhu, hu-nya ke al-baul, kencing. Ya. Jangan sampai keceretan gitu maksudnya. Min ta'lil sababiyah. Li adli adamit tanazzuh anil baul. Agar tidak terkeceretan dari pipis. Kan bahwa itu kaki. Kalau di rest area pipis, kita antisipasi. Walaupun diprotek oleh wastafel, kita tetap angkat celana gitu. Antisipasi jangan sampai nanti ada yang bocor ngetes kena celana. 102 qauluhu allama nabi siqatil ghaib minat ta'lim. Benar bacanya berarti allamana. Wa dhamirul mutakallim maf'uluh. Allamana, mengajarkan kami. Fil khala' fi adabihi, yaitu terkait dengan adab, etika di kamar kecil. Nansibu minan nasbi wa huwa iqamatus syai', yaitu menegakkan, mendirikan, ya, tumit kaki yang kanan. Bisa ada dhaif, sanadnya dhaif. Li'annahu rawahu an Thariq Muhammad ibni Abdurrahman, diriwayatkan dari seorang bernama Abdurrahman, an rajulin membani mudallaj an abihi. Wa hadzal rajul wa abuhu majhulan. 103. Qauluhu falyantur minan natri wa huwa daf'u wa ikhraj ma fid dakhil. Oh iya ini. Bapak-bapak pipis. Nah itu dipencet sedemikian rupa agar yang diperkirakan tersisa keluar. Kalau perlu sekali, 2, 3 kali terus masih terasa itu. Apalagi iya yang udah usia ya.
terasa. Itu namanya falyantur. Wa huwa daf'u, mendorong, wa ikhraju ma fid dakhil, mengeluarkan yang di dalam. Sehingga sunnah cara apa namanya? Sunnahnya kita dehem ya. Bahasa saya dehem. Nah, itu mendorong. Wa amma dha'fu sanadihi fali jahalati Aisyah wa bihi. Ini juga dianggap dhaif. Tapi substansinya bagus. Apa itu? Jangan sampai ada air tersisa. Pas kemudian selesai, keluar. Kena celana. Selesai. Nomor 104, 105 boleh nih kita tambahin. 104, nih dia tuh. Anunya, matannya. Belum dibaca. Teks hadisnya. Nah ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sa'ala ahla Quba. Masjid Quba ya. Pak Jamal udah ke Masjid Quba kemarin. Ya. Faqala innallaha yusni alaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Lalu dalam pertanyaan berkata maksudnya, berkata Nabi kepada ahlu Quba, innallaha yusni alaikum. Allah memuji kalian. Faqalu inna nutbi'ul hijarata al-ma'a. Kami waktu istinja pakai batu tapi diiringi dengan air. Batu selesai terus diiringi dengan air. Maka gambarannya kayak tadi. Tak ada air, kita ada tisu, pakai tisu terus diiringi dengan tisu basah. Iya. Baru Pak catatan kakinya apa Pak? 104, 105. Ini dia. Qauluhu ahlu Quba maf'ul qauluhu sa'ala. Wa Quba bidhammil qaf mamdudah mukhaffafah. Quba bukan Qubba. Muzakkar munsharif. Wa qila muannas ghairu munsharif. Mauqi ma'ruf ala salasati amyal minal Madinah. Tempat yang sudah dikenal, tempat jaraknya 3 mil dari Madinah. Kita mau apa itu? Ziarah ke Kuba. Ilal janub, ke selatan. Yusni alaikum ayyamdahukum fi amrit tahur. Allah, kata Nabi, Allah memuji kalian penduduk Kuba ketika beristinja, bersuci. Yamdahu fi amrit tahu biqauli fihi rijalun. Ini dia. Ya, pujiannya dalam Al-Qur'an. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Betapapun ini turun dalam konteks penduduk Kuba, maka siapapun yang luar biasa saat bersuci, beristinja, maksimal bersuci masuk ayat ini. Fihi fi Kuba. Ada orang-orang yuhibbuna, berkeinginan keras. Cinta jadinya. Ya, berusaha keras saat bersuci ya tatahhar. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah menyukai orang yang bersih-bersih. Pak Jamal kalau jalan-jalan ke rumah Pak Edi disuguhin kacang, nah itu mesti bersihin. Allah suka. Terus ditambahin lagi apa? Bersihin, bersih-bersih namanya. Babnya toharo. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatoharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Natba'ul hijarah alma. Kami biasa mengiringi batu dengan air. Ai nastanjia awalan bil hijarah. Pertama pakai batu. Summa naksiluhu wa nunakkihi bil ma. Kemudian kami basuh dan kami bersihkan dengan air.
Wa qauluhu nutbi'u min babil if'al atba'a yutbi'u nutbi'u wal hijarah maf'ul. Hijarah maf'ulnya. Masih ada di bawah ya? Iya. Udah habis. Ini. Ya ini dia. Al awal wal ma maf'ul sani. Bisanadin dhaif. Liannahu rahu an Zuhri Muhammad bin Abdul Aziz wa huwa dhaif. Wa fihi aidan Abdullah bin Syabib wa huwa dhaif. Apa-apa. Hadis-hadis dhaif itu dalam fadhailil a'mal dipakai. Selesai. Tadinya itu udah cerita air apa namanya? Air mani. Najis apa enggak? Maka hadisnya nanti akan kita temukan. Baik. Ayo. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Baik, tidak ada pertanyaan. Pak Edi, tidak ada. Aku pas saja deh. Pas saja. Bu Fauzia. Pas, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kajiannya Ustaz pada siang kali ini. Amin ya Allah. Bapak Ibu semua juga. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.